Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jihad Munggaran, angkatan 18 kelompok 4, NDH-nya 35 dari instansi Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, isu-isunya ada dua, yakni belum optimalnya pendataan atlet dan pelatih dari masing-masing cabang olahraga. Yang kedua, kekurangan SDM dikarenakan banyak anggota yang pensiun. Lalu kami menggunakan metode APKL, yakni aktual, problematik, layak, dan layak. Yang bisa dilihat di sini bahwa untuk isu yang pertama, semua masuk ke dalam PKL, sehingga lebih diprioritaskan untuk diselesaikan atau diselesaikan dengan penelitian sederhana yang akan kami lakukan. Dilanjutkan menggunakan metode USG. USG ini metodenya berbasis percentage atau angka nilai, yakni di sulung pertama nilai untuk ya kita lihat sendiri bahwa di tabel penerapan masalah PSG ini isu yang pertama lah yang memiliki nilai paling tinggi, sehingga bisa diprioritaskan untuk kita selesaikan permasalahannya. Nah, lalu kita bisa menyelesaikan dengan fishbone diagram. Fishbone diagram ini bisa dilihat bahwa dari isu yang saya pilih mengenai belum optimalnya pendataan atlet dan pelatih di masing-masing cabang olahraga, penyebabnya bisa diuraikan. Yang pertama, minimnya keterampilan dalam penyampaian informasi secara daring, sehingga atlet dan pelatih ini masih banyak yang belum mengetahui bahwa dirinya pun perlu untuk menyerahkan data-datanya kepada pemerintah terkait. Lalu kurangnya koordinasi antara atlet dan pelatih dengan pemerintah. Nah, ini pun ditunjukkan karena di antara lain karena ketidaktahuan mereka mengenai pendataan ini, ataupun mereka tidak ingin atau mungkin belum mengetahui bahwa betapa pentingnya pendataan ini. Lalu kurangnya pemahaman fungsi dari pendataan pribadi bagi atlet dan pelatih. Yang terakhir, kurangnya inisiatif dari atlet dan pelatih untuk menyerahkan data mereka ke pemerintah setempat. Lalu saya melakukan analisis SWOT terhadap isu ini. Yang pertama, kekuatannya, yakni isu ini akan memudahkan pendataan setiap atlet dan pelatih sebagai database pemerintah kota. Lalu untuk transparansi data, sehingga si data-data ini pun dapat diketahui banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya mungkin untuk data para pelatih-pelatih dari nasional ataupun internasional, ketika akan melakukan seleksi, mereka akan mengetahui kalau atlet di kota tersebut tuh apakah banyak atletnya atau tidak, sehingga bisa dilaksanakannya seleksi. Lalu ada kelemahannya ini masih banyak atlet dan pelatih di berbagai daerah pelosok kurang paham mengenai kegunaan data ini, mungkin karena
kurangnya informasi yang menyeluruh yang disampaikan kepada mereka. Lalu kedua, penyampaian informasi mengenai pendataan ini karena tidak menyeluruh ini sehingga para atlet dan pelatih yang ada di pelosok-pelosok tidak mengetahui bahwa eh, pendataan ini tuh penting untuk mereka ke depannya. Kesempatannya atau opportunity-nya yaitu semakin banyak atlet dan pelatih yang diketahui oleh pemerintah dan instansi terkait, sehingga pelatih dan atlet tersebut pun diperhatikan oleh pemerintah. Lalu bisa untuk mengembangkan potensi para atlet dan pelatih yang berada di pelosok-pelosok daerah, sehingga mereka dapat berkembang berkembang untuk bisa mengasah lagi kemampuannya. Lalu yang terakhir ada ancaman. Ancamannya ini eh, berupa banyak atlet dan pelatih yang tidak diperhatikan oleh pemerintahnya, sehingga merasa atlet dan pelatih itu merasa tidak diperdulikan. Lalu yang kedua, tenaga pelatih dan atlet ini yang belum terdata sulit untuk berkembang karena kurangnya perhatian itu, sehingga pemerintah pun bingung untuk mengembangkan atlet-atlet yang memang tidak terdata karena ketidaktahuan atau mungkin kurang koordinasi dan lain-lain. Nah, untuk penyelesaiannya, saya menyarankan untuk melakukan pendataan. Yang pertama, untuk melakukan pendataan menggunakan teknologi seperti Google Form yang akan diisi oleh atlet, pelatih, dan KONI setempat. Lalu untuk tahapannya, yang pertama akan menyiapkan bahan-bahan kerja seperti pembuatan Google Form, lalu meminta Kepencap mengisi data atlet dan pelatih yang ada di Kepencap tersebut. Lalu hasilnya, apabila menggunakan alternatif ini, diharapkan bahwa dapat tersampainya informasi mengenai pendataan atlet dan terkumpulnya data-data atlet secara menyeluruh dari pencap-pencap terkait. Lalu pihak-pihak yang pihak-pihak yang bisa membantunya antara lain adalah bidang olahraga dari Dinas Budaya Kebudayaan Olahraga dan Wisata Koordinasi dengan Dinas Kominfo. Lalu yang kedua ada melakukan pendataan atlet dan pelatih menggunakan teknologi aplikasi. Aplikasi ini akan kami usahakan buat kerjasama dengan bidang Kominfo untuk memudahkan para atlet dan pelatih yang jauh agar tinggal menyerahkan data dan data-datanya dan dimasukkan diupload ke aplikasi tersebut. Lalu tahapannya mempersiapkan bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam pembuatan aplikasi dan mungkin juga penyuluhan atau sosialisasi terhadap pelatih-pelatih dan atlet-atlet yang ada. Lalu hasilnya yang memudahkan atlet untuk mengumpulkan data-data mereka, karena mungkin kesulitannya bisa terjadi karena mungkin mereka jauh sehingga data-datanya pun sulit untuk sampai ke pencap-pencap atau koni-koni, sehingga ke pemerintahan pun tidak sampai itu data-datanya. Yang ketiga, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para atlet pelatih dengan cara mengumpulkan para atlet dan pelatih dari pencap-pencap yang ada, dikumpulkan di buat sosialisasi mengenai pendataan ini bisa melalui aplikasi atau Google Form, sehingga mereka mudah untuk melakukan pendataan, tidak usah jauh-jauh harus datang ke pencap atau ke koninya, bisa dari rumah menggunakan aplikasi ini. Lalu diharapkan para atlet dan pelatih mengetahui mengenai pentingnya pendataan ini dan juga dapat mudah untuk para atlet dan pelatih melakukan pendataan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk para atlet dan pelatih sulit untuk
menyerahkan data-data mereka kepada instansi terkait. Nah, untuk ini juga kami akan bekerjasama antara bidang olahraga di Torapan dengan KONI dan instansi tempat. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.